Innal hamdalillah alladzi arfa'a asy-syifaa'a asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khashyana syahidatihi bil ma'azil mu'minina wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana miftahul amrillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kandung badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita, ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita siang ini di masjid yang kita cintai ini, Allah catat sebagai hamba-hamba Allah mukhlisin al-hubbi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan singkat siang ini 10-15 menit ke depan, izinkan khatib menyampaikan tema menakar diri untuk hari ini, esok dan nanti. Ada sebuah istilah dengan fenomena-fenomena yang langsung saya saksikan di kehidupan sehari-hari. Istilah akumulasi memanusiakan manusia. Untuk dijadikan manusia, dilakukan oleh manusia dengan cara-cara manusiawi. Istilah ini saat ini terbolak-balik, memanusiakan binatang, membinatangkan manusia. Beberapa rujukan kita, salah satunya Al-Nafs, menjelaskan tentang jati diri sosok manusia seutuhnya. Karya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau mendapatkan gelar Bapak Filsafat Islam karena pada abad ke-18 tumbuh berkembangnya ilmu filsafat. Dia adalah seorang murid yang menggemparkan perguruan filsafat di saat itu dikuasai orang Yunani. Berani terang-terangan adu-argumen peralat syarat bahwa filsafat di saat itu menistakan Tuhan. Tidak ada agama di dunia ini.
Tidak ada Tuhan di dunia ini. Hadirlah sosok Al-Kindi. Istilahnya mengislamkan filsafat, bukan memfilsafatkan Islam. Dalam setiap diri manusia terdapat 3 kekuatan yang bernama manusia. Setiap dirinya ada kekuatan manusia, dan kekuatan inilah yang membedakan antara malaikat dengan manusia, antara hewan dengan manusia. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Quran, derajat manusia itu jauh lebih mulia dari malaikat karena kekuatan ini. Sebaliknya, jauh lebih rendah, ulaika al-an'am lebih rendah dari binatang karena kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Al-Kindi menjelaskan kekuatan itu bernama daya. Yang paling mendasar beliau jelaskan ada 3 daya dalam diri kita, dari makhluk mulai dari Nabi Adam manusia sampai sekarang, kekuatan itu sama. Pertama disebut dengan daya fikir, kedua daya nafsu, dan yang ketiga daya amal. Untuk menyederhanakan pemahaman ini, karena begitu banyak dan lembaran kitab yang luar biasa, disederhanakan pemahamannya hari ini, bahwa daya fikir itu diibaratkan sais kereta. Di sais kereta, dan daya nafsu, daya amarah itu diibaratkan seperti 2 ekor kuda yang menarik sais kereta. Dalam proses kehidupannya hari-harinya, ketika tumbuh dan berkembang, baik daya fikir ini, maka dia mampu mengendalikan daya amarah, daya nafsu dengan baik. Al-Kindi mengibaratkan, jika seseorang dikuasai oleh daya nafsu dan daya amarah, mohon izin, mohon maaf, diibaratkan seperti seekor babi dan seekor anjing. Sifat babi, dirinya nafsu deh. Orang lain melihatnya nafsu. Dan seekor anjing nyebelin. Maka 2 daya ini ada dalam pengapalan kita, ada dalam hari-hari kita. Itu seseorang dikuasai oleh daya nafsu, daya amarah, atau daya fikir. Maka Al-Kindi mengatakan, jika dalam diri seseorang itu dikuasai oleh daya fikirnya, maka dia seperti raja. Bayangkan, sesosok manusia dikuasai oleh salah satu atau 2 daya ini, apa yang akan terjadi? Perusahaan, peradaban, kehancuran tatanan kemanusiaan, terbolak-balik membinatangan manusia, memanusiakan binatang, tidak ada derajatnya di hadapan Allah ketika daya nafsu dan daya amarah. Itulah di dalam Al-Quran tidak kurang dari 300 kali Allah ulas, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala. Allah anugerahkan otak untuk berpikir. Dengan berpikirnya Allah anugerahkan di depan otak itu bernama akal. Akal inilah yang bisa membedakan halal dan haram. Akal inilah yang bisa membedakan mana mampu, mana tidak mampu, mana judi, mana syirik, mana perdukunan, dan seterusnya. Atau ini kebaikan buat diri kita dan orang lain serta masyarakat umat. Akal yang bekerja. Namun hadirin rahimahullah, yang merusak akal itu pada akhirnya jadi menjadi musuh negara kita, bernama bernama narkoba, zat adiktif, dan sebagainya. Inilah yang merusak akal. Ketika akalnya telah dirusak, seperti manusia tapi kelakuannya binatang. Bahkan BNN mengatakan orang sudah terpapar narkoba, hidupnya tinggal menghitung hari.
dan sulit sekali untuk keluar terbebas dari zat adiktif kecuali dengan cara rehabilitasi. Itu pun sangat sedikit yang berhasil. Itulah musuh negara kita saat ini. Itu gentayangan kemana-mana. Sehingga hadir rahimahullah, orang yang terjebak kepada afala taqilun afala tatafakkan, hari-harinya adalah penuh dengan untayan doa, penuh dengan pemikiran yang matang, pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Hadirin rahimakumullah, fungsi setiap Jumat Rasulullah jadikan sebagai pengingat kita, sebagai cambuk untuk diri kita agar kita mampu mengevaluasi diri, menakar diri. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang ta'ala tahu? Apakah sudah menjadi hamba Allah yang menjalankan rukun Islam yang 5, penuh dengan komitmen, penuh dengan keyakinan, dan tidak ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Rahimahullah. Terakhir, yang kedua adalah daya nafsu. Ini ternyata lebih banyak Allah ulas ketimbang daya fikir. Apa maknanya? Kalau daya fikir, pesannya umat Islam tidak boleh berhenti berpikir, karena seluruh kekuatan yang ada di dunia ini ada ditentukan oleh pikirannya, oleh mindset, cara berpikir. Tapi tidak boleh overthinking, karena overthinking itu hakikatnya adalah merusak jati dirinya. Karena overthinking itu memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, yang mestinya dipikirkan malah dipikirkan, sehingga rusak pikirannya juga. Maka rumah sakit jiwa sekarang tidak pernah sepi, terus pulang karena overthinking tadi. Artinya apa? Berpikirlah untuk mikro dan makrokosmos. Pikirkan tentang ayat-ayat Allah, pikirkan tentang firman-firman Allah, Al-Quran yang tersurat dan ayat-ayat Allah di alam dunia yang tersirat. Apa pesan-pesannya? Yang paling kita masih ingat adalah jutaan manusia dalam seketika wafat karena korban COVID-19. Itu ayat-ayat Allah. Orang yang berpikir mampu mengambil pesan-pesan itu. Oh, ternyata menjadi manusia yang belum pandai bertakwa dan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daya nafsu 333 tahun. Itu artinya kehancuran manusia itu karena memperturutkan hawa nafsunya. Kami ulangi, kehancuran manusia, kehancuran peradaban manusia, kehancuran suku bangsa karena memperturutkan hawa nafsunya. Pembelajaran sangat jelas dan detail dalam Al-Quran. Kehancuran Fir'aun Raja Ramses kedua karena memperturutkan hawa nafsunya, puncaknya menentang Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dan menghina Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala saking murkanya Allah sampai hari ini, ratusan abad yang lampau, hari ini bisa saksikan oleh mata telanjang kita. Inilah orang manusia yang memperturutkan nafsunya sementara bukan awet jasadnya. Ilmuwan manapun kita diskusi, perusahaan manapun, teknologi manapun, belum ada satupun ilmuwan yang bisa mengawetkan makhluk yang mati, yang wafat sampai detik ini seperti Raja Ramses, kecuali putra Allah Subhanahu wa taala. Inilah afalan takbir berpikir dari orang berakal. Kedua, ini termasuk pesan dan masalah kita semua hadirin. LGBT. Ketika para ilmuwan meneliti makhluk di dunia ini, tidak ada satu penciptaan Allah yang melawan kodratnya. Selalu berpasang-pasangan. Dan sekarang penyakit LGBT meresahkan kita semua. Fenomenanya, negara-negara di Asia, bahkan di Asia, bahkan dunia, sekarang terjadi kelangkaan manusia. Bahkan
Satu negara di Asia meminta masyarakat Indonesia eksodus negaranya melalui magang, melalui kerja, dan menjadi warga negara. Karena banyaknya manusia yang mati, tapi tidak seimbang dengan manusia yang lahir. Kenapa langka manusia yang lahir? Karena laki sama laki tidak membuahkan, perempuan dan perempuan tidak membuahkan. Disitulah Allah berikan pembelajaran kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dan saat ini ditemukan jasad-jasad mereka membakar dan diciptakan dari api yang panas membakar. Dan hari ini di Indonesia tidak kurang hadirin, berdasarkan fakta dan data, 2 juta sekian sudah ada di Indonesia pelaku-pelaku LGBT dan seterusnya, dan termasuk Al-Fakir menangani satu fakir yang terpapar LGBT. Jabatannya mentereng, anaknya kuliah ada yang dewasa, tapi digugat cerai oleh istrinya karena terpapar LGBT. Inilah penyakit yang Allah sangat murka. Kalau orang berbuat syirik, Allah hanya ingatkan dengan lampu-lampunya, wala tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Tetapi LGBT kaum sodomi Allah tunjuk langsung empat mata, saking murkanya. Antum bal antum kamu benar-benar melampaui batas. Hadirin rahimahullah, 331 kali Allah ingatkan kita, wahai orang yang berpikir, wahai orang yang beriman kepada Allah, jangan sekali-kali memperturutkan hawa nafsu. Dan nafsu itu diibaratkan al-kindi, seperti seekor babi. Kalau nggak nafsuan, ya nafsuan, sehingga menciptakan peradaban yang terbolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Allah sebut mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khutbah yang singkat, insya Allah kita sambung pada kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim. Wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.